Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berawal dari viralnya video Miftah Gondes yang menggoblok-goblokkan penjual es teh, yang kemudian menuai berbagai macam polemik, sampai akhirnya ada wacana sertifikasi da'i. Jadi para da'i, para penceramah itu akan disertifikasi. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas di bidang dakwah, maka tidak akan mendapatkan sertifikasi dakwah. Artinya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kapasitas dalam berdakwah, meskipun pada saat ini mereka ini statusnya sebagai pendakwah, maka mereka tidak akan diberikan panggung dakwah, tidak boleh berdakwah karena tidak memiliki standarisasi sebagai seorang dai. Dan mudah-mudahan wacana sertifikasi untuk para dai yang ada di Indonesia itu segera terlaksana, ya. Dan terkait masalah ini kaum muslimin, ternyata ada seorang penceramah, seorang Gus yang ketar-ketir. Gus ini sepertinya akan segera menutup majelisnya secara permanen. Karena kalau kita menyimak dari pernyataan Gus ini, ya, Gus ini sudah meyakini bahwa dirinya ini nggak punya kapasitas. Seandainya nanti benar-benar disertifikasi, maka dia nggak akan lulus. Sehingga dia sudah berancang-ancang majelisnya ini akan tutup secara permanen kalau memang sertifikasi para dai itu jadi diberlakukan. Dan Gus ini Gus yang cukup terkenal kaum muslimin, memiliki jamaah yang cukup banyak, ya, karena beralasan dia ini dalam dakwahnya merangkul semua golongan. Tapi kalau kami menganggap ya majelisnya itu bukan majelis dakwah yang merangkul semua golongan, tapi majelis dakwah gado-gado, ya. Jadi antara yang hak dan yang batil campur aduk, dicampur adukkan kaum muslimin. Jadi sebenarnya siapapun orangnya, kalau membuat majelis seperti yang dilakukan oleh Gus ini, ya pasti rame, ya pasti rame, dan jamaahnya ya pasti banyak. Coba kaum muslimin ya, kita langsung saja simak pernyataan dari Iqdam. Ini namanya Gus Iqdam. Si Iqdam ini sudah ancang-ancang kalau memang nanti diberlakukan sertifikasi para dai, maka Sabilu Taubah akan tutup secara permanen, ya. Kita simak videonya. Dilungkas dihujat ngerokok, urip angel. Gek saiki ustaz iki dilungkas enek sertifikasi jerene. Kuwi nek aku ora mlebu sertifikasi berarti bar ae dhewe. Ya wis, nyambut gawe dodol sarung. Jadi kata Iqdam, sebentar lagi ya Ustadz, Kiai, Gus, penceramah itu sebentar lagi akan disertifikasi kalau wacana ini jadi diberlakukan kaum muslimin, ya. Dan kalau ternyata nanti Iqdam nggak dapat sertifikasi, nggak lulus sertifikasi, nggak layak, maka majelis Sabilu Taubah akan tutup katanya, ya. Dan Iqdam kerja, ya. Majelis Sabilu Taubah tutup dan Iqdam kerja jualan sarung. Mending jualan sarung daripada jualan agama, ya. Jualan agama dengan modus pengajian, merangkul semua golongan, solawatan, ya, padahal isinya macam-macam kemaksiatan kaum muslimin. Dan dari statement Iqdam tersebut kaum muslimin, itu kan sangat terlihat bahwa Iqdam sendiri yang nggak percaya dengan kapasitas dirinya. Kalau memang ada sertifikasi ulama, ya, dan ternyata dia tidak lulus, maka majelisnya akan bubar. Artinya dia sendiri nggak yakin kalau dia bakal lulus sertifikasi ulama, nggak lulus sertifikasi sebagai pendakwah. Kalau memang dia punya kapasitas betul di bidang dakwah, ya, maka dia nggak akan mengatakan seperti itu kaum muslimin. Kalau memang dia punya kapasitas sebagai seorang da'i, sebagai pendakwah, dia faham betul syariat Islam, maka dia akan santai menghadapi adanya wacana sertifikasi bagi para da'i. Karena ketika nanti ada evaluasi, maka dia akan siap. Dia akan siap dievaluasi. Dia akan siap, ya, diberikan standarisasi. Karena dia yakin kami punya ilmu, punya kapasitas betul di bidang dakwah. Jadi kalaupun mau disertifikasi ya silakan. Orang kita juga memiliki kapasitas kok di sana. Seharusnya kan seperti itu.
Tapi dengan adanya dia mengatakan, kalau saya nggak lulus gimana? Ya sudah, tutup kita. Artinya dia sendiri nggak yakin dengan kapasitas dia. Apa benar aku ini seorang da'i? Kalau memang benar dia seorang da'i punya kapasitas, maka nggak akan gubris dengan adanya wacana sertifikasi. Bahkan seharusnya dia mendukung adanya wacana sertifikasi bagi para da'i. Sehingga apa? Agama ini terjaga. Nggak sembarang orang bisa berbicara masalah agama. Nggak sembarang orang bisa memiliki panggung ceramah. Hanya orang-orang yang paham betul terhadap syariat Islam yang bisa berceramah. Karena kalau orang nggak punya kapasitas, kemudian diberikan panggung ceramah, sementara dia nggak punya ilmu, maka apa yang akan dia sampaikan kalau nggak ngawur? Ya pasti ngawur. Dan kalau sudah ngawur, ya sudah jelas merusak agama. Nggak mungkin nggak, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Aku tapi wis arep tuku sawah insyaallah. Wis nandur ae. Lha dadak enek sertifikasi gara-gara wong-wong geger ngene iki lho. Lah wong ra paham melok, padahal urusannya kalau kiai itu gimana yang benar-benar murabbi ruhi, iso nata rohmu, iso nyambungne rohmu ki mang lho. Sampai wusul datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ikdam ini keberatan kalau ada orang-orang yang sekarang ini geger, banyaknya polemik, orang yang mengkritik para penceramah, mengkritik para gus. Ya, seperti Ikdam, seperti Miftah. Yang terbaru ini kan Miftah. Miftah yang rame dikritik karena adabnya nggak ada. Nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Kalau ceramah, ya selalu mengeluarkan perkataan kasar, kotor, merendahkan orang, dan sebagainya. Maka wajar dikritik kalau seperti itu. Ya. Dan kalau menyimak kata-kata Ikdam tadi kaum muslimin, ini persis doktrinnya para Khabib Ba'alawi. Ya. Jamaahnya ini didoktrin. Pokoknya kalau sudah perkataan kiai, perlakuan gus, perkataan gus, itu benar semuanya. Ya, harus diikuti. Karena kalau namanya kiai, gus, penceramah, itu sudah pasti bisa mendidik hati para jamaahnya, bisa meluruskan para jamaahnya, bisa mendidik para jamaahnya, bisa menjadi contoh bagi para jamaahnya. Padahal nggak seperti itu. Ya. Coba simak ceramah-ceramahnya si Miftah. Atau jangan si Miftah lah. Ya. Majelis-majelisnya Ikdam lah. Coba. Ya. Apakah majelisnya Ikdam mendidik? Ya, coba lihat video-video dari Ikdam ini. Apakah yang seperti ini mendidik? Nah kaum muslimin, apakah majelisnya Ikdam yang seperti ini mendidik kaum muslimin? Apakah yang seperti ini menuntun jiwa seorang muslim untuk lebih dekat kepada Robnya? Ya coba, apakah seperti ini adab yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan juga para ulama. Memberikan makanan kepada jamaahnya dilempar-lempar. Apakah itu beradab kaum muslimin? Itu kan seperti ngasih monyet. Kalau kita lagi di kebun binatang kaum muslimin, kasih makanan monyet kan seperti itu, dilempar. Kadang lebih beradab orang yang ngasih makanan monyet di kebun binatang. Monyetnya suruh mendekat, dikasihkan. Ini enggak dilempar, padahal itu ngasih kepada jamaahnya yang katanya muslim. Lah kalau adab gurunya seperti ini, lalu bagaimana jamaahnya? Ingat, pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah kalau adabnya gurunya saja nggak ada, ya muridnya itu pasti adabnya lebih nggak ada lagi. Itu pasti. Dan ini coba, ini lebih parah lagi video ini kaum muslimin. Paham ora jebar ta? Oh, jebar ya bar. Kowe aja mendem e. Dekne seteler ngarepe Gusin. Isin aku. Lagi. Monggo. Nggih, Gus. Nggih.
Nggih. Bro, kabare piye? Hei, kopiku dhisik gekno nyapo kowe iki. Ancuk kowe ning kene. Tak kok iso kaya ngono ki piye to? Tak golek. Ya Allah. Biasa ngopi ra tau ngopi. Bar, linggo kene, karo aku kene. Bar. Linggo kene. Kula teng mriki mawon, Mas. Ojo, karo aku kene. Teko ngendi? Mboten. Ora apa-apa, kene. Mboten sampun kula mriki mawon, Mas. Kowe iki bangun kopine mau kopi. gekne apa? Kowe sapa iki guse kok? Mbok dereken sapa? Wah, jariku juragan klopo. Wah, Kowe kok iki guse. Wah, sepuntene Tuh, Gus. coba kaum muslimin ya. Orang-orang yang ada di panggung itu kan jamaahnya Ikdam. Jamaahnya Ikdam. Mereka berani misui Ikdam, berani. Belajar dari mana mereka? Coba. Belajar dari mana? Belajar dari Ikdam. Nggak mungkin nggak belajar dari Ikdam. Itu definisi guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Kalau gurunya nggak punya adab dengan jamaahnya, jamaahnya lebih tidak beradab lagi kepada guru. Kan seperti itu. Ya. Kalau Ikdam misui jamaahnya itu kan orang awam. Ya, orang nggak ngerti agama, belajarnya sama Ikdam. Tapi ketika muridnya misui Ikdam, itu artinya lebih parah dari Ikdam misui jamaahnya. Ya, karena Ikdam dinilai berilmu dan misui orang berilmu, mencaci orang berilmu, mencela orang yang berilmu. Itu kan lebih buruk lagi adabnya namanya. Ulama mereka sendiri, mereka berani mencacuk-cacukkan. Ini kan musibah besar kaum muslimin. Ya. Dan andai Ikdam tidak mendidik yang seperti itu, maka nggak akan mungkin jamaahnya berani cacuk-cacuk sama Ikdam. Nggak akan mungkin berani. Padahal kita tahu, ya, adab yang diajarkan di pondok pesantren NU, itu kalau kiainya lewat saja, nggak berani bergerak, nunduk kayak cacing pingsan kepanasan. Ya, kalau datang ke kiainya merangkak-rangkak, berangkang-berangkang, ya, seperti budak. Jadi kalau jamaahnya itu nggak punya unggah-ungguh, nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun, ya itu belajar dari kiainya. Belajar dari kiainya, nggak mungkin nggak belajar dari kiainya. Karena kita tahu betul bagaimana pondok pesantren NU, kulturnya seperti apa, adabnya antara santri dengan kiai itu seperti apa, kita tahu. Jadi kalau sampai ada jamaah yang ngelamak sama kiainya, ya itu karena kiainya yang ngajarkan, nggak mungkin Kak, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Guru kiai tidak hanya sekedar guru sing kok pahami iso nerangne apa ngono, enggak piye iso nggerakne atimu. Sampean ki tambah apik tenan uripe. Lah ngono kuwi. Lah arep disertifikasi barang ya wis salahmu dhewe dadak gelut ae diomongi angel. Pedot. Aduh. Tapi penak aku gah aku diundang ning TV-TV ngono gah aku. Oh, angel ngaji dadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, genyapa. Malah budrek kene ngurusi cah. Mendem-mendem iki wis. Gen tambah nemen. Tuh kaum muslimin ya, sangat terlihat Ikdam ini nggak yakin kalau dirinya bakal lulus sertifikasi dai. Nggak yakin dia. Wong diundang dakwah ke TV ditolak. Katanya kalau dakwah di TV harus apa itu tadi ya? Ndake apa namanya itu? Mungkin dalil lah mungkin kaum muslimin ya. Harus sopan kalau ceramah. Tapi malah kata dia untuk apa seperti itu? Ya Allah. Ya namanya orang ngaji, ustadz ceramah, memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada jamaahnya, ya memang harus seperti itu, menunjukkan adab, akhlak yang baik, ya, yang disampaikan ilmu. Bukan majelis, katanya majelis ilmu isinya cacok-cacok, isinya jogetan, isinya nggak jelas, ngasih buah ke jamaahnya dilempar-lempar, itu adabnya saja nggak ada. Ya jadi memang harus disertifikasi, ya lebih cepat lebih baik kalau bisa, ya segera para dai itu disertifikasi, ya supaya orang-orang seperti ini nggak lagi membuat majelis-majelis sak karepe dhewe, ya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin ya ini segera terlaksana, mudah-mudahan segera terlaksana supaya orang-orang yang tidak punya kapasitas di bidang dakwah ya mereka tidak berdakwah, mereka tidak ceramah. Karena kalau sampai mereka tetap ceramah ya dengan alasan dakwah merangkul semua golongan, maka syariat Islam ini ya akan benar-benar dirusak oleh mereka.
Karena mereka orang yang nggak punya kapasitas kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, apabila sebuah perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu masa hancurnya saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.